Yang dikandung Maria siapa? Kok remeh-temeh sekali pertanyaanmu? Ya iya, enak itu. Nanti Jelas ada dalam Bible? Jelas Yang kandung dalam Maria Bible? siapa? Yang dikandung Maria oleh siapa? Maria di dalam Bible? Iya. Iya, Siapa? adalah Yesus, Yesus kami. Sekarang Yesus. saya tanya balik. Yang dikandung Aminah siapa? Sama ini loh. Yang dikandung oleh Aminah siapa? Yesus yang dikandung. Aduh, berat ini ditanya yang dikandung oleh Maria yang di dalam Bible adalah Yesus, betul. Yang dikandung oleh Aminah siapa? Tuhan kamu mana? Tuhan kamu mana? Tuhan kamu mana? Baiklah, kita turunkan ya, soalnya nggak nyambung. Kita biar bisa balikin loh pertanyaannya ke kamu, biar jelas. Gimana sih? Itu Yusupei, Rifa, Rashid, siapa lagi? Gus Wafi sudah mengakui Muhammad itu Rob, gimana sih? Urian Syah ganteng, silakan nyalakan kamera, bro. Nggak bisa dibuka kameranya punya akun. Bisa bang, bisa. Itu saya kirimkan undangan, nah bisa. Sudah ada di layar Anda, tinggal Anda terima itu. Iya. Nah, bisa kan? Kenapa Masa tadi abang malam bilang kabur nggak kamu? bisa? Hadis Masa abang bilang nggak bisa? Tapi bisa. sama Muslim. Ustadz Loading. Kamu kabur sama Ustadz Loading malam tadi. Kenapa? Kabur. Saya tidak Kamu yang kabur. kabur. Saya tidak Kamu Ustadz kabur, Loading. bang. Pertama, saya datang kepada dia ke channelnya. Saya bilang begini, Loading, kemarin kamu saya tunggu 3 kali berturut-turut, 3 pagi berturut-turut. Kan kita sudah janji bahwa kita akan diskusi. Ternyata dia bilang, saya kan ngantuk, saya kan begadang semalaman. Oke, nggak masalah lah ya. Nah, terus semalam saya masuk ke channel dia. Saya bilang begini, Loading, kira-kira kamu berani nggak diskusi 1 lawan 1? Saya bilang begitu. Oh, berani, kata dia. Saya bilang begini, kalau caranya saya diskusi di tempat kamu, saya khawatir nanti kamu tendang. Nah, biar tidak terjadi saling mute, saling tendang, kita di komal masing-masing. Caranya dengan cara apa? PK. Nah, dia saya suruh follow saya. Coba kamu follow back saya. Iya, di follow saya. Oke. Setelah itu, dia iyakan loh Dito. Dia iyakan. Terus akhirnya saya keluar, saya buka live, buka komal. Saya undang dia, nggak diterima. Apa alasannya dia? Penonton saya bilang katanya jangan diladenin. Loh, kok jadi penontonmu? Kan kamu barusan mengiyakan. Kamu setelah follow back saya, kamu terima nanti kita PK. Dia nggak berani. Kamu yang Alasannya katanya begini. Nanti kata penonton saya, nanti banyak yang sakit hati. Kok sakit hati gimana? Ya itu urusan kamu, bilang aja kamu takut. Gitu loh. Seperti itu ceritanya Uriansyah. Cukup? Jadi kamu ngambil apa status tadi malam untuk nama kamu siapa? Iya, dia bilang. Maksudnya? Ngambil status nama kamu semalam, maksudnya gimana? Ini bahasa apa sih? Kali ini pakai bahasa apa kamu? Enggak, kamu kan datang tuh sekedar mengambil status nama kamu aja sama dia bilang Loading. Ngambil status nama? Maksudnya gimana? Maksud Anda saya mau cari pamor di tempatnya si Loading? Bang, yang nonton si Loading itu nggak pernah dia tembus penontonnya si Loading itu paling 400, 500. Coba Anda lihat ini yang nonton di sini berapa? 2.600. Kok bisa-bisanya saya cari panggung di tempatnya si Loading? Aduh, memang agak sulit ngomong sama mereka. Ini kan sudah saya bilang tadi. Kepala, survei membuktikan jika kepala sering dibentur-benturkan, sering terbentur, sering kena ubin lah, kena tembok, akhirnya memang mengakibatkan IQ jongkok, Bang. Jadi kusarankan sama abang, ya, mohon kurang-kurangilah membenturkan kepala ke aspal ataupun ke ubin. Ya, Bang ya? Memang kamu takut menghadapi Loading.
Oh enggak. Janjian silahkan, tentukan jamnya kapan, silahkan. Kasih tahu sama dia. Tapi syaratnya di komal masing-masing. Dia tidak perlu bertamu tempat saya tidak perlu bertamu sama dia. Sama-sama di komal masing-masing, ketemu di perang, di PK namanya. PK kalau di sini namanya, dia di TikTok. Dia tahu Ayo. aja apa itu. Ya kamu nggak tahu bang, kamu kan nggak bisa nggak pernah membuka kohos kan, nggak pernah membuka ini. Seperti itu ya. Jadi saya sarankan kasih tahu sama si Loading. Ya, bukan sama hanya si Loading, sama si Juma, sama si Rashid, semua bilang sama mereka. Ayo. Kalau berani. Sama Ripa gitu. Ripa nggak berani, Bang. Ripa nggak berani sama saya. Tanyakan kalau nggak percaya, tanyakan sama Ripa. Betul tidak Ripa kamu takut diskusi sama Idris? Nggak berani dia. Jangankan Rifa, Zuma nggak berani. Nggak berani. Zulkifli M. Abbas alias Zuma alias Nur Alim paling takut kalau dengar nama Edis TV. Paling takut. Orang pun saya jadi blokir kok sama dia. Kemarin Mau cari bang, poin aja di TV ini. kemarin bang, ada sekitar beberapa orang yang mengirim saya video bahwa si Zuma sedang live di tempatnya Fandi Ahmad. Saya buka yang dikirim mereka itu. Nggak bisa bang, saya diblokir. Itulah bang bukti bahwa betapa takutnya Zuma dengan Edis TV. Zuma itu paling takut bang sama saya bang, saya bilang. Sama Loading aja sudah takut, kamu apalagi sama Juma. Berat memang mereka ini. Oke lah ya, Murianza. Kita berikan dulu kesempatan kepada muslim yang lain. Selamat pagi. Aduh, nggak nyambung ya. Udah saya bilang, cobalah ya. Kalian sampaikanlah kepada si Zuma itu. Beranilah Zuma sama Edis TV, tolong kumpulkan nyalimu gitu. Gak berani. Zuma lah orang yang paling takut dengar suara saya saja dia udah lari terbirit-birit. Sambil membenarkan celananya yang melorot. Ada ini, lalu lari. Gak berani tuh. Gak berani. Ya. Berapa kali saya datang ke channel dia, ke komal dia. Berapa kali saya datang. Saya datangi ke komalnya. Gelagapan. Gelagapan. Apalagi kalau ditanya misteri uang 67 juta. Tambah gelagapan lagi dia. Iya. Tambah gelagapan lagi dia. Ya. Tolong sampaikan kepada Zuma, kepada Zuma and the gang lah, ya. Sampaikan. Tolonglah kalian, marilah kalian berkumpul untuk menghadapi Edis TV gitu. Nggak berani mereka. Putar videonya nggak bisa bang, karena saya pakai dua-duanya. Saya nggak bisa putar videonya. Karena kalau mutar video kan kita butuh HP yang lain. Ini kita pakai dua-duanya. Ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi, ada hamba Allah. Ya, silakan hamba Allah. Selamat pagi hamba Allah, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi. Hamba Allah. Kacamatanya. Gimana bang? Silahkan buka kacamatanya. Bang, saya akan membuka kacamata dan membuka topi kalau Zuma datang ke sini diskusi dengan saya, dia lepas maskernya. Ayo. Ayo. Itu syaratnya. Zuma datang, entah saya yang datang ke tempat dia atau dia yang datang kemari. Kenapa Ya? kamu kok takut buka kacamata? Bukan takut buka kacamata, Bang. Saya udah pernah buka kacamata.
Udah pernah Takut saya. menampakkan muka kamu tuh yang saya tahu, saya tahu live kamu. Takut, kenapa? Ya silakan hamba Allah, nyalakan kamera. Mari kita diskusi, silakan. Enggak, Kak, Baiklah, kamu kalau takut begitu buka saya mohon maaf, kenapa? hamba Allah, saya turunkan ya. Silakan teman-teman ya, silakan. Saya mengundang muslim-muslim datang kemari untuk diskusi dengan baik ya. Nyalakan kamera Anda. Saya kasih Anda karpet merah. Saya kasih Anda kursi. Saya beri Anda panggung. Silakan, mari kita diskusi dengan baik. Yuk. Ini Bang Zuma, tapi KW karena yang aslinya kabur. Berat saudara-saudara. Silakan Bang Zuma, nyalakan kameramu. Silakan nyalakan kameramu. Mari kita diskusi dengan baik. Kan? Si Juma asli kabur, yang dikirim Zuma KW. Saya preman loh, saya preman. Nggak apa-apa bang, walaupun preman juga nggak apa-apa lah bang. Kita diskusi kok, bukan mau preman-premanan bang. Tuhanmu kan ada 3. 1 bapak, 2 anak, 3 roh kudus. Lah Tuhan anak namanya siapa? Tuhan anak namanya siapa? Namanya Yesus. Nah, Tuhan bapak? Bapak itu tidak punya nama. Itu jalannya. Nanti kutanya kau namanya Allah, kau nanti bingung. Kamu punya Siapa anak namanya nggak? Allah? Kamu punya anak nggak? Langsung meninggal. Kamu punya anak nggak? Siapa nama Kamu Allah? punya anak nggak? Kamu punya Siapa anak nama nggak? Allah? Kamu punya anak nggak? Nama Allah siapa? Pertanyaan saya belum Ditanya nama dijawab. Allah siapa, bingung. Itu sudah disebut. itu Siapa sudah namanya Allah? Itu sudah disebut sendiri. Kan udah dijawab sendiri. Ya kan? Ditanya siapa namanya Allah, bingung. Kamu itu otaknya nggak mikir. Udah Bang udah Zuma disebut KW, sendiri. Zuma KW, sebentar. Wah. Yusuf PI Pendeta pernah tolol. Yusuf. Kamu kok menghut? Eh. Kamu bisa nggak Iya. diskusi dengan baik? Nih, Saya tidak pernah loh mengatakan kamu nggak bisa kata-kata yang jawab. nggak ada saya katakan kamu di situ. Kamu nggak bisa jawab. Masalah Bapak saya namanya tidak siapa? bisa jawab atau apa? Itu penonton Iya. yang menilai. Bapak Tahu namanya pernyataan siapa? Yusuf PI? Iya, Pernyataan Bapak Yusuf namanya PI tahu? siapa? Bapak Pernyataan namanya Yusuf PI? siapa? Kenapa kau Bapak ulang-ulang? namanya- Nih. Kenapa kamu kau belum ulang-ulang? jawab. Kamu lari, mau lari. Kamu mau Kenapa lari. kau ulang-ulang? Tadi kan sudah saya katakan. Iya. Namanya itu tidak ada. Namanya banyak Ada. namanya. El Shaddai, El Roy, Yahweh Jireh. Banyak namanya. Berarti Dia menyediakan, dia yang melihat, dia yang menyembuhkan, dia yang menyertai. Banyak namanya. namanya siapa? Ditanya lagi. Kamu mau lari, jangan lari. Jangan lari. Namanya Sulit. siapa? Yahweh. Dah, Namanya gini aja. Yahweh. Gini aja. Kamu lari. Pendeta kok Oke. gitu sih? Nggak Baiklah. bisa jawab. Gini aja dah. Namanya kamu nggak bisa jawab. Sebentar dulu. Gini Kamu aja. nggak bisa- Tadi kan sudah nggak saya bisa jawab. namanya, tapi mau debat. Kan tadi sudah saya Gimana? jawab namanya banyak. Namanya siapa? Satu aja banyak. Oke, baik. Misalnya namanya Yahweh Jireh, Yahweh. El Roy, El Shaddai. Banyak namanya. Lah, sama nggak sama Yesus? Beda. Beda. Nah, Beda. itu. Berarti Yesus sama nggak sama Yahweh? Yesus sama Bapa beda. Iya beda. Tapi Beda. Anda menuhankan Yesus, ya kan? Iya, betul. Betul, Terus nggak apa-apa. Dan Yahwehnya saya bangga dikemanain? daripada saya menuhankan Muhammad seperti kalian. Yahwehnya dikemanain? Daripada saya menuhankan Muhammad. Saya nggak mau Yesus menuhankan Muhammad. Saya mau menuhankan Yesus kan Yesus. manusia. Kalau saya menuhankan Muhammad seperti kalian nanti. Berat saya. Yesus kan Berat. manusia. Muhammad manusia nggak? Yesus manusia. Muhammad Kenapa manusia nggak? dituhankan? Tuhan Muhammad manusia atau tidak? Tuhan manusia. Muhammad manusia. Kenapa kau Namanya tuhankan?
Saya bukan menuhankan Nabi Muhammad. Duh, baik. Baik. Lari, Bentar, jangan saya lari. kasih Ayo, saya jangan kasih lari. dulu. Saya kasih dulu. Ini statement gurumu ini. Gimana? Oke, nih baik. Tahu ini? lari. Tahu Yusuf PI enggak? Jangan lari loh. Kau jangan sebentar. Kau kan mau kubuktikan bahwa Kenapa ya ini? kau menuhankan Muhammad gimana? Mau hujan apa ya? Mau hujan apa ya? Coba nih. Kamu otaknya. Ini Yusuf PI berkata Muhammad adalah Rob. Saya tanya dulu, apakah Yusuf PI sesat mengatakan bahwa Muhammad itu Rob? Muhammad itu kekasih, Rob kekasih. Saya nggak tanya itu. Kasih Allah. Yusuf PI mengatakan bahwa Muhammad itu secara kaidah bahasa dia adalah Rob. Apakah Yusuf PI sesat mengatakan demikian? Ya, Muhammad. Muter. Enggak, simpel aja saya tanya. Yusuf PI ketika diskusi dengan saya, dia mengatakan secara kaidah bahasa Arab, Muhammad pun berdasarkan surat Yusuf ayat ke-42, maka dia adalah seorang Rob. Pertanyaan saya, apakah dia sesat ketika mengatakan demikian? Robi itu nabi. Yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Kamu belum jawab Yang pertanyaan saya tanya saya. simple. Kamu bilang saya Kamu menuhankan itu Yesus lucu. ya. Saya Iya, menuhankan manusia yang bernama Yesus. Saya jawab ya. Saya Iya. menyembah Yesus ya. Sekarang saya tanya sama kamu. Waktu Yusuf PI Berarti kamu mengatakan menuhankan Muhammad manusia. adalah Rob, apakah Berarti itu betul? Kamu menuhankan manusia, buta. Ya. Apakah Yusuf Kamu PI buta, ketika ya? dia mengatakan bahwa Muhammad Rob itu betul? Tolong kalau mau jawab kacamata copot dulu. Jangan lari lo ya. Jangan Lari ke copot kacamata. dulu lo. Zuma. Kacamata copot dulu. Jangan lari. Kenapa harus dicopot? Lah, copot dulu jawablah. Kamu Saya nggak bilang, Zuma suruh ke sini. Kamu kan penggemarnya Zuma nih. Kamu lawan saja kalah. Kamu kan penggemarnya Zuma. Kalau Zuma ke Kamu- sini, saya akan copot kacamata. Sebelum kamu lawan saya dulu. Iya, ini Lawan kan saya saya sudah saja berhadapan kalah. dengan kamu. Saya kan sudah berhadapan dengan kamu. Sekarang saya tanya sama kamu. Ini Yusuf PI mengatakan bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob. Dalilnya surat Yusuf ayat ke-42. Kamu Pertanyaan kan saya kalah sama kamu. saya. Nih, kamu kan kalah Pertanyaan sama saya sama kamu, apakah Yusuf PI mengatakan bahwa Muhammad Rob itu dia adalah sesat? Muhammad itu kasih Allah. Enggak, Seluruh pernyataan nabi. Yusuf PI yang mengatakan Muhammad itu Rob, apakah dia sesat? Saya nggak melihat videonya, saya nggak mau berkomentar. Udah, Dari lo turun ya. kau di bawah. Udah, kau di bawah. Bohong kau mengatakan saya tidak lihat videonya. Bohong kau. Dari tadi kenapa kau tidak bilang saya tidak lihat videonya? Kau muter-muter jawabnya setelah kepepet kau bilang saya nggak lihat videonya. Gimana kamu itu? Memang di dalam agama Islam Muhammad itu memang mengizinkan umat Islam itu berdusta di dalam 3 hal. Nah, salah satu yang dibolehkan berdusta itu berdusta dalam hal kepada musuh. Gitu loh. Boleh. Gitu loh. Sekali lagi tolong ya, di dalam agama Islam Muhammad mengizinkan, membolehkan umat Islam itu berdusta di dalam 3 perkara. Salah satunya adalah berdusta kepada lawan atau musuh. Gimana? Jadi kalau kau berdusta, ya gimana? Kau bilang nggak lihat videonya, nggak lihat ininya, gimana? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Makasih topinya bang, rambut Elvisnya, makasih. Ya silakan Rijal. Ini semua sudah melihat videonya Uncup PA. Kok kau bilang saya nggak lihat videonya, pura-pura aja. Aku dari tadi minta naik nggak dinaik-naikin, mulai takut. Ya ngantri lah Rijal. Kau ini kan banyak yang mau naik. Gimana? Ujung-ujungnya kan ku kasih naik kan?
Tapi yang awal juga dikasih yang siapa yang lebih dulu masuk kan itu yang Enggak, dikasih. kulihat ini yang orang-orang yang masih fresh lah, yang belum pernah naik. Kau kan udah naik terus kau kesini. Rizal, coba Rizal, saya minta kamu jujur ya Rizal ya. Walaupun dalam agama Islam kan kamu memang dibolehkan berdusta oleh Muhammad dalam 3 perkara. Tapi tolong jangan kau ikuti dulu ajaran Muhammad yang 3 itu ya. Karena kalau kau terapkan itu saya pusing terus terang aja. Dibolehkan di dalam Islam itu berdusta kepada musuh dalam 3 hal. Tapi di dalam Islam itu tidak diboleh memusuhi keluarganya. Seperti Sebentar. Di dalam agama Islam boleh berdusta, betul? Nggak boleh memusuhi kayak begitu, nggak ada Sebentar. ajaran Boleh nggak dalam agama Islam berdusta dalam 3 perkara, betul? Ya boleh kalau Nah, boleh, baik, mengutamakan. sudah ya, oke. Nah, saya minta gini, sebentar Rizal, saya minta tolong jangan kamu terapkan ya. Orang-orang keluarga. Rizal, saya minta kamu jangan menerapkan yang 3 itu ya, karena kalau kau terapkan itu kita sakit kepala. Itu jurus ampuh itu. Berdusta kepada musuh itu jurus ampuh, akhirnya kita pusing. Ah, gini Rizal, coba Rizal kau jujur dulu sama saya. Kamu melihat tidak bahwasanya Yusuf PI mengakui secara kaidah bahasa Arab, dia buka surat Yusuf ayat ke-42 bahwasanya Muhammad itu adalah Rob. Ya, aku pun mengakui. Oke. Muhammad itu adalah Rob, pemimpin Oke, biar. yang mulia, Biar. yang dicontoh. Oke. Teman-teman tolong direkam. Lihat muslim. Kau pandang ini, hei, kaum muslimin. Adakah saya mengada-ngada? Adakah saya berdusta? Ini saksinya Rizal Motor, Muslim Tulen. Ya, dari Sumatera Barat. Ya, Muslim Tulen. Dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Nah, begini. Udah Rizal. Muhammad adalah Rob. Allah pun di dalam agama Islam Rob atau tidak? Rob, Nah, pertanyaan saya, berapa Rob kalian? ketika Fir'aun berkata, Ana Rabbukumul A'la. Nggak, jangan Firaun, jangan bahas Firaun, kita nggak bahas Firaun. Muhammad Nah, aku ada harus kasih contoh. Aku kasih contoh. aduh. Udah Rizal, dengarlah dulu, ya. Coba udah. Muhammad adalah Rob, betul. Betul. Allah adalah Rob, betul. Allah adalah Rob sekalian ilah. Oke. Anda harus tahu itu perbedaan. Yang robnya aja yang saya bahas, nggak usah ilah, jangan lari kemana-mana. Allah juga Rob, betul. Ya. Oke. Ada berapa Robmu? Rob Muhammad sebagai Rob. Mutar. Coba. Allah adalah Rob 1. Muhammad adalah Rob 2. Berarti Robnya kalian ada berapa? Ada banyak. Kalau Rob ada banyak. Terus kenapa kau tiap hari ngomong Karesteng, Yesus Tuhan, ya. Bapa Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, ya. Tuhanmu aja Muhammad sama Allah, kok gimana? Robmu saja Muhammad sama Allah, kenapa kau ribut? Yes. Rob. Kenapa kau ribut? Tuhan, Robmu aja 2. Robmu aja 2 loh. Kenapa kau mempermasalahkan kami? Kenapa? Permasalahkan. Kau nggak mengakui kalau Yesus itu adalah Tuhanmu. Kau nggak akui itu. Jujur saja. Kau akui nggak Malampir. Yesus itu Tuhanmu? Hah? Kau akui nggak, Des? Rizal, coba kau nyalakan kamera. Coba ya Rizal, nyalakan kamera ngadep sini. Ntar dulu. Udah, kau turun. Udah, kau saya ajak diskusi dengan saya loh. Kenapa kau ntar dulu. Sudah saya bilang, kalian kalau mau diskusi dengan saya, kalian aja yang diskusi dengan saya. Ayo, naik ke sini.
Suruh Nandar, suruh Juma, suruh Rashid, suruh Yusuf PI datang menghadapi saya. Atau saya yang ke channel mereka. Yo. Oke, Ahmad Afandi. Kita kasih naik Ahmad Afandi. Silakan Ahmad Afandi. Macet. Kita kasih naik Ferry Fahreza. Oke, kita kasih naik Ferry Fahreza. Ya, Ferry Fahreza. Silakan. Ferry Fahreza. Macet. Ferry Fahreza. Macet lagi. Baik, teman-teman yang mau naik, pastikan teman-teman sinyal Anda kuat ya. Pastikan sinyal Anda kuat. Jangan kalian naik tapi sinyal Anda ya masih nggak jelas ya. Sebentar saya kasih naik lagi, ada Denny Silitonga. Ya, selamat pagi Denny Silitonga, silakan nyalakan kamera. Silakan. Halo Denny Silitonga. Halo. Suara tidak terdengar Bang, silakan nyalakan kamera, mari berdiskusi dengan baik. Halo, selamat siang Bang. Tidak terdengar Bang suara Bang. Abang Muslim atau apa? Kristeng Bang, Kristeng. Begini Bang, kita buka forum supaya kita terjadi diskusi lintas iman antara saya dan pihak Muslim gitu Bang. Oh, siap. Kalau gitu turun ini. Iya, mohon maaf ya Bangku ya. Oke Abangku. Oke, mohon maaf Abangku ya, mohon maaf. Ya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, kepada teman-teman yang Kristen, saya harus menghaturkan 10 jari-jari dan 1 kepala, ya, meminta maaf yang sedalam-dalamnya karena forum ini kita buka untuk diskusi lintas iman, bukan diskusi antara Kristen dan Kristen seperti itu. Ya, saya berikan kesempatan kepada yang Muslim untuk naik dan berdiskusi. Kita kasih kesempatan kepada Muslim. Jadi mohon maaf sekali kalau yang Kristen memang ya sulit naik kemari begitu. Mohon maaf ya, memang keadaannya begini karena yang kita kasih karpet, yang kita kasih kursi ini untuk Muslim begitu. Ya, teman-teman ya. Adapun yang Kristen, teman-teman cukup support ya dengan cara mengklik tombol suka atau tombol like ini ya, absen 1,5K ini ketik saja ya supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya sedang live ya, share, bagikan, atau teman-teman kalau mau support juga bisa lewat Gift ataupun support langsung silakan ke beranda saya. Beranda saya lihat di situ deskripsinya lengkap kok ya. Mampir ke beranda saya, lihat profil saya, kunjungi profil saya ini teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi, ada Putra Sundan. Ya, silakan Putra Sundan. Halo Putra Sundan, selamat pagi. Putra Sundan. Oke, masih macet ya, kita turunkan ya. Kadang-kadang orang naik di sini masih diam-diam seperti Batu Hajar Aswad. Tolong ya kalau naik kemari jangan diam dan membisu seperti Batu Hajar Aswad teman-teman. Karena kita tahu kata Umar bin Khattab, Batu Hajar Aswad itu adalah sebongkah batu yang tidak bisa mendatangkan mudarat atau manfaat. Diam, nggak bisa bicara ya.
Jadi jangan datang Anda terus diam, nggak ngomong, itu jangan. Bicaralah supaya ada manfaatnya, ya. Masa Anda datang terus diam-diam begitu? Oke, kita kasih naik lagi ada Kojek Mania. Oke, Kojek Mania. Ya, Kojek Mania. Halo, selamat pagi Yadis. Selamat pagi, apakah Anda seorang muslim? Bukan. Oke, baik, mohon Kristen. maaf Kojek Mania, saya turunkan dulu ya Bang ya. Mohon maaf Bang, mohon maaf sekali. Teman-teman sekali lagi ya, kayaknya memang penonton TikTok ini dia ngacak banget ya. Dia baru ngomong gitu. Kadang-kadang dia nggak denger yang barusan saya omong gitu loh. Padahal tadi saya udah ngomong panjang lebar kan. Kalau yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik. Nah dia mungkin baru datang seperti itu. Karena memang penonton TikTok ini ya gini, random terus gitu. Seperti itu ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Zelrianto. Kita kasih naik Zelrianto. Halo Zelrianto. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi Zelrianto. Apakah Anda seorang muslim? Muslim. Baik, Bang Zelrianto, silahkan kalau Anda ingin berdiskusi dengan baik, silahkan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silahkan. Ini saya mau tanya. Ya, silahkan nyalakan kamera dulu Bang. Kamera nyalakan, silahkan. Nyalakan kamera. Nyalakan kamera, Cok. Saya kirim undangan ya Bang ya, supaya Bang menyalakan kamera ya. Ya itu, sudah saya kirim undangan. Silahkan nyalakan kamera. Oke. Ya, silakan Bang Zelrianto. Assalamualaikum. Jangan mengucapkan assalamualaikum kepada saya Bang, saya Kristen. Menurut hadis, dilarang memulai mengucapkan salam kepada Yahudi maupun Nasrani. Bahkan jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Itu menurut kitab hadis. Kecuali Anda sudah tidak percaya lagi dengan kitab hadis. Silakan Bang. Kita toleransi itu, tapi kita toleransi beragama itu kan saling menghargai. Ya seharusnya seperti itu, tapi bunyi hadis Anda kan itu bunyi hadis Anda yang saya bacakan. Bahkan MUI Bang, MUI sudah mengeluarkan fatwa haram untuk mengucapkan salam lintas agama. Abang nggak pernah dengar beritanya? Belum dengar berita itu. Itu makanya berat. Ya silakan Bang, apa yang mau Abang sampaikan tadi? Silakan. Ini saya mau tanya. Boleh, silakan. Yesus itu kan disalib untuk menjamin dosa-dosa, kan gitu. Sebenarnya kalimat-kalimat seperti itu kurang tepat Bang. Begini, Yesus itu disalibkan karena akibat mereka itu tidak menerima atau menolak sosok Yesus itu. Mereka tidak menerima Yesus itu, mereka menolak ajarannya, mereka terhasut, ya kan? Mereka akhirnya dihasut oleh imam-imam Yahudi dan imam-imam kepala supaya mereka mengadukan hal itu kepada pemerintah yang berkuasa pada saat itu adalah Pontius Pilatus. Ya, untuk membuat satu fitnah kepada Yesus bahwa Yesus ingin mengadakan pemberontakan. Ya, dia mengatakan begini dan segala macamnya. Sekalipun demikian, Pontius Pilatus tidak mendapati hal tersebut, tetapi tetap saja Pontius Pilatus menuruti mereka. Salibkanlah dia. Seperti itu. Nah, akibat daripada penyaliban itu, disitulah Yesus membuktikan ketaatannya kepada Bapa di sorga sampai dia mati. Dikatakan di dalam Bible dia taat sampai mati. Nah, ketaatannya itu ya diperhitungkan sebagai kebenaran, dan kebenaran Yesus itu membenarkan banyak orang. Seperti itu, Bang. Nanti ku jelaskan begitu pun abang pun nggak nyambung nanti. Tapi untuk penebus dosa, kata pendeta Nababan pun penebus dosa. Kalau udah ditebus dosa,
enak dong jadi seorang Kristen kan? Iya, Kita bikin enak lah. dosa kita udah ditebus oleh Yesus. Iya lah, enak lah jadi orang Kristen. Dosanya ditebus. Karena aku lihat debatnya itu loh, debat Kristen sama Islam itu. Yesus itu disalib karena untuk menebus dosa kan gitu. Berarti untuk seorang penganut Kristen enak dong hidupnya kan gitu. Iya. Enak karena orang Kristen itu tahu siapa yang dipercaya, tahu siapa yang dituhankan. Yang dituhankan itu adalah yang hidup. Ya kan? Yang tahu jalan ke surga seperti itu. Beda dengan abang yang muslim yang menuhankan Muhammad seperti itu. Bukan dong. Kalau itu aku bantah itu. Kami bukan menuhankan Muhammad. Kami bantah itu. Baik, Nah, abang ada Al-Quran di Muhammad situ? itu adalah rasul. Rasul diperintahkan Ya, baik. Gini, Bang. pada umatnya. Muhammad itu adalah rasul. Muhammad Ya. itu adalah manusia biasa. Betul. Bahkan dia terkena sihir. Oh, enggak Nah, ada. tetapi Itu yang jadi masalah kenapa? Kenapa dia yang manusia biasa bahkan sudah meninggal di kuburan, kenapa abang tuhankan? Kenapa Anda mempertuhankan manusia yang bernama Muhammad? bukan itu makanya Nah, abang itu belum kan? paham sama muslim. Kami bukan menuhankan Oke, Muhammad. oke, begini, Bang. Yang dituhankan Abang ada Allah Al-Quran? Subhanahu wa- Terus sebentar dulu. Yang dituhankan Allah Subhanahu wa Ya, itu di mulut, Bang. Itu di mulut. Bukan. Itu di mulut, Bukan. tapi di logika Anda mempertuhankan manusia yang bernama Muhammad. Bukan, salah. Itu Mau saya buktikan? Bantah itu. Mau saya Bisa buktikan? buktikan. Mau saya buktikan? Boleh. Buktikan. Ada Al-Quran di situ? Al-Quran yang maksudnya gimana? Apakah Anda memiliki Al-Quran di situ supaya saya tunjukkan dalilnya bahwa Anda mempertuhankan Muhammad? Kalau Anda ada dalilnya, coba Anda bacakan. Ya, silakan Abang buka Quran dulu. Biar saya tunjuk di situ. Soalnya kalau saya bacakan nanti Anda nggak percaya. Dan Anda cuma tahu cakap aja. Kalau Anda belum tahu, Begini Bang. jangan Anda Makanya langsung saya bilang bilang kan, Muhammad itu kemarin dituhankan. ini, Abang tahu ini? Abang tahu orang yang di belakang saya? Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu. Ya, ini namanya Yusuf PA alias Yusuf PI. Jadi Yusuf PI ini dia pernah diskusi dengan saya. Yusuf, ya, apa sih sebenarnya bahasa Arabnya Tuhan itu? Dia jawab, bahasa Arabnya Tuhan itu adalah Rob. Ya. Oke. Lalu saya tanya lagi, lalu Muhammad itu secara kaidah bahasa Arab dia Rob atau tidak? Dia jawab iya. Nah, itu lain itu, salah yang belakang. Berarti sesat dia Muhammad mengatakan itu nabi. sesat dia mengatakan Karena- bahwa Muhammad itu Rob. Rob enggak. Kalau Nah, Muhammad berarti Yusuf PI nabi. sesat ya? Sesat. Sesat Pasti kau dia Yusuf sesat. PI. Ah. Tapi sayang bang. Saya berani pastikan bahwa ilmunya Yusuf PI dalam agama Islam lebih tinggi dari Anda. Ya saya Itu akui, loh. tapi kalau dibilang Muhammad itu Iya, abang saja sudah mengakui, berarti dia yang benar. Dia yang benar bahwa Muhammad itu Rob. Siapa yang bilang? Muhammad itu bukan Allah. Muhammad itu utusan Allah. Siapa bilang Muhammad itu Allah? Ini nggak nyambung. Muhammad itu adalah Rob. Siapa bilang Muhammad itu Rabb? Yusuf PI, Gus Salah Wafi, Rashid, siapa lagi? Kemudian Rifa, semuanya nggak ada yang kenal. Rabb itu nama Allah itu bukan satu Allah aja. Allah itu Gini, abang ada Quran? Ada Quran nggak di situ? Al-Quran ada di atas. Apakah Anda sudi membuka Quran Anda? Ya, dia manggil. Halo? Masih mau membuka Quran Anda? Yang diperdebatkan tentang Rabb yang didebatkan. Rabb Ya, kalau Anda berkenan semesta membuka alam. Quran Anda dan Anda tidak Rabbul najis Alamin. membukanya, boleh silakan Anda buka.
Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Apalagi apakah Muhammad dibilang itu? Iya, Muhammad itu Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam. Apalagi yang Anda tanyakan? Oke, alam semesta ini milik siapa? Ada panggilan gimana itu? Menurut agama Islam, bumi ini milik siapa? Apa-apa. Ya, Oke lah, kalau abang lagi sibuk, mungkin lain kali kita diskusikan, Bang. Aduh, nggak nyambungan orangnya. Berat, saudara-saudara. Elsa Suidale. Oke. Ya, Elsa Suidale, apakah Anda seorang Muslim? Saya ateis. Oke, baik. Kita turunkan dulu ya. Kita hanya memberi panggung kepada Muslim ya, Bang ya. Sorry Bang ya. Sorry. Oke, kita kasih lagi ada anak bangsa. Ya, anak bangsa, silakan. Nyalakan kamera Anda. Siap, Bos. Mana ini? Saya kirim undangan ya. Nah, itu sudah. Silakan. Apa yang Abang tanyakan tadi itu? Ya, silakan Anda nyalakan kamera Anda dulu, baru kita mulai diskusinya. Ah, gitu kan keren, Abang. Ya, Bang anak bangsa, apakah Abang seorang Muslim? Yes. Oke, baik. Saya Muslim. Baik, silakan Bang. Silakan. Silakan Bang. Silahkan gimana? Sekejap. Mana? Kayaknya Abang ada kipas angin atau apa Bang? Karena suaranya angin itu keras banget ke sini. Oke, ya baik. Terima kasih Bang. Ya. Oke, sudah. Jadi gini Bang. Ya. Jadi saya ini adalah seorang Kristen. Yes. Tetapi saya ini mempelajari Al-Quran selama 13 tahun lamanya. 13 tahun. 13 tahun lamanya saya mendalami Al-Quran. Bahkan saya belum pernah ketemu dengan Muslim yang lebih mengerti Al-Quran daripada saya. Nah, dan saya di sini mengajak teman-teman Muslim untuk diskusi. Tujuan diskusinya apa? Tujuan diskusinya supaya apa? Supaya jelas perbedaan antara Islam dan Kristen ini. Karena saya lihat banyak Muslim-Muslim itu mengait-ngaitkan dirinya dengan Kristen. Gitu. Seperti misalnya mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim katanya. Bahwa Yesus menubuatkan nabi, seorang nabi yang bernama Muhammad gitu. Jadi saya di sini berkewajiban untuk menjawab bahwa ya itu tidak benar seperti itu. Atau Abang ada tema yang lain atau mau bahas yang mana? Silakan lah, silakan. Apa yang kira-kira Abang kuasai? Silakan. Tidak ada yang saya kuasai. Saya cuman hanya janggal Abang yang cakap tadi Muhammad adalah Tuhan. Bagaimana penjelasan Abang tentang tadi? Baik, terima kasih ya. Kita ganti sesuai dengan backgroundnya. Jadi setiap tema kita punya background. Sebentar. Setiap tema kita udah punya backgroundnya. Sabar ya Bang ya. Nah ini dia. Ya. Ini dia Muhammad adalah Tuhan. Oke, baik. Bang. Ya. Tuhan itu bahasa apa Bang? Apa? Tuhan, Tuhan itu bahasa apa? Apakah itu bahasa India, apakah bahasa Inggris, ataukah bahasa Indonesia, ataukah bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, kata Tuhan itu di dalam bahasa Arabnya, di dalam Al-Quran itu apa? Robbi. Rob, ya, atau ilah. Nah, dua kata itulah yang diterjemahkan sebagai kata Tuhan. Ya. Nah, menurut Yusuf PI, Abang kenal? Tidak. Oke, kalau nggak kenal berarti kita langsung ke Quran aja. Coba Bang,
tolong dibukakan surat ke-45 ayat ke-23. Ayatnya apa itu? Ayat ke-23. Nanti saya akan buktikan dari situ bahwa surat apa? Surat ke-43 atau surat Al-Jatsiyah. Al-Jatsiyah ya. Sekejap ya. Saya searching dulu di Google boleh? Boleh. Yang penting jangan keluar dari aplikasi, Bang. Keluar dari aplikasi dia, saudara-saudara. Ada Al-Quran yang manual, Bang? Tidak ada, sebab saya di Jepang. Di Jepang kan ada Al-Quran, Bang? Ada juga, cuman masih dalam pekerjaan ini, masih istirahat. Oke, baiklah, baik. Silakan. Coba Abang bacakan. Boleh, saya bantu lah ya, karena Abang tidak pegang Al-Quran, karena di negara lain. Abang nggak berani bawa Quran ke Jepang ya? Ada juga di bilik. Di kamar. Oh, di kamar. Soalnya kalau bawa Quran ke lewat imigrasi itu saya agak takut. Kenapa emang? Iya, saya nggak berani gitu. Nanti saya panjang urusan saya kalau ditanya-tanya nanti. Tidak ada yang panjang. Oke, saya naik dulu, saya baca dulu ya. Surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-23 ya. Saya bacakan. Sabar. Di sini dikatakan, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat yang saya tekankan di sini, Bang ya. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi menurut ayat ini, Bang, siapa Tuhannya mereka? Bang? Kesimpulannya bagaimana? Langsung ke intinya saja. Ya, intinya Tuhannya orang ini siapa, Bang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bang ketawa? Oke lah, Bang, saya tidak bisa melanjutkan sama Abang karena pertama Abang tidak punya Quran, kedua kalau saya baca Quran pun Abang nggak nyambung. Oke, Bang, sampai ketemu lagi. Kesimpulannya bagaimana? Kita mau ngajak orang diskusi kayak gitu, kita sakit kepala. Padahal sudah saya bacakan. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dijadikannya mereka itu sesat? Siapa Tuhannya mereka? Katanya Allah. Apa yang mau diajak diskusi dari orang seperti itu? Oke, kita kasih naik lagi, ada Rama. Ya. Makasih Bang Bina Raja Wali, makasih Bang. Ya, Rama. Selamat pagi, Rama. Ya, selamat pagi. Oh, laki-laki. Pikir tadi perempuan. Iya, Bang Rama. Apakah Bang Rama seorang Muslim? Ya. Oke, terima kasih Bang Rama atas konfirmasinya. Maka kita bisa diskusi lanjut. Silakan Bang Rama. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Silakan Bang Rama. Ya. Silakan. Islam. Apa itu pertanyaannya tadi? Bahwa Anda sesungguhnya mempertuhankan manusia yang bernama Muhammad. Oh. Tidak. Ya, saya maklum kenapa Anda mengatakan begitu, karena saya pernah ngomong namanya itu Ustadz siapa sih namanya? Pokoknya belakangnya kan begitu.
Iya banyak Ustadz, banyak maklum. Sebentar, Ustadz siapa ya? Duh, saya jadi lupa ini karena saking ini ya. Faisal Khan, ya, namanya Ustadz Faisal Khan. Dia mengakui bahwa Muslim itu beribadah kepada Muhammad secara kaidah Tidak. bahasa. Tidak. Nah itu, ya kalau Tidak menghadapi beribadah Muslim kepada awam begitu. Muhammad. Oke, baiklah, kita mulai ya Bang ya. Kita mulai Bang. Ya. Abang ada Al-Quran di situ? Kalau Al-Quran ada tapi nggak dibaca. Udah lama udah nggak dibaca. Nah itu dia. Pantesan abang tidak menemukan di situ yang ayat yang saya maksudkan. Oke, bisa dibuka kembali Al-Quran Anda yang sudah lama sekali tidak Anda baca? Ya saya nggak bisa fokus sama pekerjaan. Nah ini makanya saya bilang. Oke, mudah-mudahan abang nyambung ya. Walaupun saya bacakan, mudah-mudahan abang nyambung. Karena banyak orang yang Ya, saya ya. bacakan tuh nggak nyambung. Baik, di dalam Quran surat Al-Jatsiyah, makasih teman-teman yang kasih support, makasih. Di dalam surat Al-Jatsiyah nomor yang ke-23, di sini dikatakan begini. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, menurut ayat ini Bang, orang ini menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Berarti siapa Tuhannya orang ini? Ya tergantung manusianya. Tergantung manusia. Orang ini Bang, yang saya maksud, orang yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran ini. Itu tergantung umatnya. Mengikuti siapa itu kan seluruh umat. Apa nafsunya itu mengikuti nafsu? Oh, mengikuti atau nafsunya. mengikuti keyakinannya. Oke, ya. Jadi Bang, kalau ada seseorang yang dia mengikuti hawa nafsunya, tunduk, tahluk, dikendalikan oleh hawa nafsunya, apakah itu yang dimaksud orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Ya orangnya kurang fokus kepada ketuhanannya. Orangnya kurang fokus itu kalau ngikuti hawa nafsu. Oke lah orangnya Bang, kurang fokus. mungkin kita lain kali diskusi Bang ya, karena abang pun kurang persiapan. Gini, suatu saat mungkin kalau abang ada waktu, makasih Bang Daniel. Mungkin kalau teman-teman ada waktu, abang ada waktu, nanti bisa siapkan Al-Quran. Nanti di waktu abang yang senggang, terus Enggak, ya. kalau saya enggak usah pakai Al-Quran Bang. Kalau saya nggak pakai Al-Quran nanti jadi gabrul kita Bang. Enggak, saya udah kalau Al-Quran bisa ngikutin syariat bisa. Aku kan sudah memperdalam ma'rifatnya. Enggak lagi sama ketuhanan itu udah. Saya udah berarti abang ngetop. berarti abang udah nggak percaya lagi sama Al-Quran? Bukan nggak percaya. Itu tergantung umatnya, manusianya. Oke lah Bang, oke lah. Jalannya masing-masing Bang. Terima kasih ya Bang ya. Mohon maaf Bang. Jadi kita agak mumet saya kalau pagi ini Bang. Aduh. Itu kita nggak diskusi tentang agama Islam, nanti diskusi tentang dirimu nanti. Saya tidak mau berdiskusi tentang dirimu. Saya tidak mau tahu tentang dirimu. Yang ingin saya diskusikan adalah diskusi antara Islam dan Kristen seperti itu Bang. Ya. Oke, kita kasih naik ada Khairi. Oh iya, Khairi. Khairil ma'dubil alaihim waladdallin. Ya, Khairil. Halo Khairil. Halo Bang. Ya. Bang Khairil, apakah Bang Khairil seorang muslim? Muslim Bang. Ya, silakan Abang nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Silakan Bang. Ya, apakah Bang Khairil sudah menyimak dari tadi atau bagaimana? Silakan. Iya, menyimak. Ya, gimana Bang? Dengar. Cuman kamera Bang yang masih gerak ke sana kian kemari. Coba begitu terus. Nah, begitu terus. Ya, gitu. Silakan.
Jangan kadang begini, kadang nggak kelihatan, kadang rambutnya doang. Silakan, silakan. Ayat apa tadi bang? Surat Al-Jathiyah nomor yang ke-23. Ayat yang ke-23. Iya, ayat yang ke-23. Silakan dibacakan. Iya, saya nyimak sudah tuh bang. Ya, apa di situ dikatakan, Bang? Orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan sesat dengan sepenuhnya. Oke. Itu ya. Jadi menurut ayat Al-Qur'an tersebut, orang yang disebutkan di ayat itu mempertuhan apa, Bang? Hawa nafsu. Mempertuhan hawa nafsu. Nah, jadi Bang, dari situ marilah kita tarik satu kesimpulan apa itu mempertuhan. Betul? Betul? Iya, iya bang. Oke, silakan. Menurut ayat itu, apakah yang dimaksud dengan mempertuhan? Silakan. Silakan, Bang. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai panutan. Panutan, ya. Dijadikannya hawa nafsu itu panutannya. Dijadikan hawa nafsu itu hal yang ditaati, dipatuhi. Dijadikan hawa nafsu itu yang mengendalikan dirinya. Artinya dia mengutamakan hawa nafsunya, mementingkan hawa nafsunya, menomorsatukan hawa nafsunya, tahluk hidupnya kepada hawa nafsunya, dikuasai hidupnya oleh hawa nafsunya. Itu setuju? Setuju. Setuju? Baik, baik, Iya. baik. Jadi dari situ kita tahu pengertian mempertuhan ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang dia tahluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun perintah-perintah iblis. Berarti yang dipertuhan oleh dia itu siapa sebenarnya? Iblis bang. Iblis. Nah, saya mau tanya Bang, tolong Abang jujur. Abang berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Anda patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad. Anda perbuat nggak seperti itu kepada seorang manusia yang bernama Muhammad? Iya. Berarti Anda pertuhan nggak dia itu? Enggak bang. Nah ini, di sini udah standar ganda. Ini gue bilang ini standar ganda Bang. Iya masalahnya. Saya kan pelajar Al-Quran bang. Saya belajar ya. Kalau Bang Edis kan cuma berapa? 13 Gini aja Bang. tahun kan. Kepada siapakah Anda patuh dan tunduk dan taat? Tidak boleh membantah apapun kata dia. Kepada siapa? Kepada Tuhan semesta alam bang. Enggak kepada Muhammad? Enggak. Berarti boleh membantah Muhammad? Dia penyambung lidahnya saja. Sebentar. Berarti boleh membantah Muhammad? Boleh bang. Waduh, berat ini. Oke, silakan. Saya bilang, tolong katakan bahwa Muhammad boleh dibantah oleh seorang Muslim. Silakan. Ajarannya begini Muhammad itu bang, menyebabkan Waduh, Nabi Muhammad. tadi katanya nggak boleh dibantah. Sekarang berat. Sebentar Bang, saya akan berhenti mengatakan Anda tidak mentuhankan Muhammad kalau Anda betul boleh membantah Muhammad. Masalahnya begini Bang, Muhammad itu nggak boleh kamu bantah Bang. Orang tua, bahkan presiden sekalipun boleh kau bantah. Mana ayatnya yang bilang sampean Muhammad tidak boleh dibantah? Baik, tolong dibukakan surat Al-Ahzab ayat ke-36. Silakan. Silakan. Coba dibacakan bang. Saya kesulitan kalau harus keluar dari di TikToknya bang. Baik, saya hafal kebetulan ayatnya ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Yang kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan tentang urusan mereka. Iya bang. Coba silakan Abang baca. Saya tak cari ini bang. Silakan. 36 ya bang.
Ya, Al-Ahzab 36. Bolehkah Anda membantah Muhammad? Boleh bang. Silakan. Ini Muslim loh mengatakan boleh membantah Muhammad demi menghindari bahwa dia menuhankan Muhammad. Silakan. Silakan. Belum ditemukan bang. Belum ditemukan. Nggak mungkin lah lompat dari situ bang. Pasti masih di situ dia. Kecuali udah lompat, udah keluar. Al-Ahzab 36. Silakan. Ketemu bang. Silakan. Tinggal cari ayatnya. Ya, silakan dibaca. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukim apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu penetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Oke. Jadi boleh nggak kamu punya urusan kamu kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan? Begini, masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Oh, nggak mau saya. Kamu nggak punya pilihan lain selain patuh kepada dia. Iya, tidak patut bagi seorang laki-laki Muslim maupun perempuan Muslimah. Kalau Allah sudah menetapkan satu ketetapan, kamu punya urusan yang lain. Nggak bisa. Bener itu bang. Terus abang bilang tadi katanya boleh membantah Muhammad. Boleh membantah Muhammad. Allah sendiri yang menegaskan. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Kan begitu saja bang. Kalau dia mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan Allah? Iya. Oke, pertanyaan saya, siapa yang nyuruh manusia untuk pergi ke Arab nyiumin batu? Sebentar, saya kasih backgroundnya. Kalau bertentangan dengan Allah ya, baik. Saya kasih backgroundnya. Siapa yang menyuruh umat Muslim untuk pergi ke Arab menciumi sebongkah batu ini? Silakan. Yang menyuruh pertama Allah bang. Coba tunjukkan dalilnya. Di surat entah surat Al-Baqarah, entah surat apa. Silakan. Silakan. Ayatnya kalau tidak keliru itu saya bang. Saya cari. Silakan. Silakan, saya tunggu bang. Sampai ayam tumbuh gigi pun saya tunggu. Silakan. Surat Al-Baqarah 186. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Macet, aplikasi tidak bisa dibuka bang. Saya bantu bacakan ya. Saya bantu bacakan. Al-Baqarah berapa bang? Al-Baqarah 196 sampai 97. Al-Baqarah 196. Baik, saya bacakan ya. Ya. Al-Baqarah 196. 196 ya? Ya. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung, maka hadyu yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari 3 malam. Haji dan 7 hari setelah kamu kembali, itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Di mana di sini perintah untuk ciumin batu bang? Terus ke bawahnya bang. Udah habis ini 196. 197 juga ada ayatnya. Oke, 197.
Kita naik lagi ke 197. Haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Di mana di sini perintah untuk ciumin batu, Bang? Ya, katanya perintah untuk haji, Bang. Perasaan tadi saya nggak nanya perintah untuk haji loh, Bang. Saya tanya perintah untuk nyiumin batu. Oh gitu. Jadi tidak boleh tak, Bang? Bang, tadi abang bilang Muhammad kalau mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah berarti nggak boleh ditaati, betul atau tidak? Sekarang saya tanya, perintah nyium batu ini perintah Allah atau bukan? Gimana, Bang? Putus, Bang. Waduh. Kadang-kadang mendadak loading kalau kayak gitu. Bang, perintah untuk pergi ke Arab nyiumin batu ini itu perintah siapa? Nggak ada perintah nyium batu itu, Bang. Nggak ada perintah nyium batu. Bener nggak umat muslim kalau ditanya bahwa ini ngikutin Muhammad? Ya, itu juga Muhammad disuruh siapa Muhammad nyiumin batu? Bukan perintah, jadi umatnya. Bukan, Bang. Muhammad ini disuruh siapa dia nyiumin batu ini? Dia punya otoritas, Bang. Bahkan di dalam Al-Qur'an diterangkan. Jadi yang berotoritas Muhammad apa Allah? Dia diberikan otoritas. Sampai katanya Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Sesuatu yang dilakukan Muhammad dan dikatakan Muhammad bukan karena nafsunya. Terus Kabang bilang boleh dibantah, gimana? Karena tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, Bang. Selama tidak bertentangan. Adakah larangan mencium batu dalam Al-Qur'an itu? Baik. Adakah larangan mencium batu dalam Al-Qur'an? Begini, Bang. Ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan janganlah kamu mengikuti kebiasaan orang-orang musyrik, betul? Sekarang saya tanya, sebelum zaman Muhammad lahir, betul nggak orang-orang musyrik itu bertawaf di Ka'bah ini, ya mereka keliling di Ka'bah ini menyembah berhala mereka, dan mereka juga mencium-ciumi batu ini, betul tidak? Betul, Bang. Terus kenapa Anda mengikuti mereka? Yang musyrik itu kan yang berhala itu. Gimana? Yang menuhankan batu itu. Nabi Muhammad mengajarkan mencium batu itu tidak. Jadi Muhammad tidak ada mengajari mencium batu? Tidak ada, Bang. Berarti mereka ini mengikuti ajaran siapa ini mencium batu ini? Nabi Muhammad sendiri mencium dan kemudian. Tadi katanya tidak ada. Tadi katanya bukan dia yang mengajari, sekarang Muhammad sendiri. Ini gimana nih? Aduh, saya teringat lagi dengan Bang, betul nggak dalam agama Islam diizinkan orang Islam berdusta dalam 3 perkara? Salah satunya adalah berdusta kepada musuh. Boleh? Boleh. Ah, udah selesai lah kita, Bang. Oke, sampai ketemu lagi, Bang. Aduh, repot kalau begini dia berdusta terus gimana? Aduh, tadi dia bilang bukan Muhammad yang ngajarin, ajar Muhammad. Ini gimana sih? Aduh, berat kayak gini nih caranya. Aduh, berat. King Amiruli, silakan nyalakan kamera, Bro. Gak bisa, Bro, udah dibilang dari tadi. Baik, seperti saya semalam kalau nggak salah udah ngomong, Bro, besok naik saya siaran jam sekian, tolong naik dan nyalakan kamera, betul? Iya, udah dibilang, udah dihilangkan. Oke, baik, silakan besok naik dengan akun yang bisa menyalakan kamera. Kan sudah saya bilang, naik nyalakan kamera. Itu tugasmu, mencari followers itu tugasmu. Gimana sih? Aduh. Oke, kita kasih naik lagi ada
Zubair Muntazor. Ya, selamat pagi Zubair Muntazor. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan Zubair Muntazor, nyalakan kamera, marilah kita diskusi dengan baik. Silakan. Gelap bang, abang di mana nih? Di kamar. Apakah tidak bisa menyalakan lampu? Ntar dulu. Ya silakan bang. Banggalah bang jadi muslim bang. Jangan abang malu jadi orang Islam gitu loh bang. Ya. Seolah-olah kok abang itu malu dilihat, oh saya malu bang, nanti lihat orang saya kalau saya muslim. Jangan gitu bang. Banggalah jadi muslim. Ya silakan bang. Ya. Silakan. Ya silakan. memang harus bangga bang. Soalnya muslim itu kan udah apa ya? Yang namanya muslim kan udah pasti nggak kayak oten-oten itu bang. Ya jelas lah, beda lah kita bang. Kami mentuhankan Yesus, kalian mentuhankan Muhammad, gimana? Ya silakan. Apa yang ingin abang sampaikan? Kamu mentuhankan Yesus kah? Betul. Yang namanya Kristen itu wajib menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Seperti itu. Sedangkan Anda wajib mempertuhankan Muhammad. Silakan. Kata siapa yang wajib mempertuhankan Muhammad, bang? Oke. Anda punya Al-Quran? Punya. Silakan dibuka surat Al-Jathiyah nomor 23. Tadi kan udah menyimak semua aku tadi itu. Oh, tadi sudah menyimak. Iya, sampai ke sama kamu kan itu diturunin sampai ke Gunung Batu tuh nah. Enggak ada, saya turunin loh, kamu baru naikin loh. Jangan fitnah. Enggak. Maksudnya yang tadi itu nah, yang sebelum aku nih nah, yang sebelum aku tadi itu nah. Begini Zubair, coba bisa nggak kamu nyari tempat supaya mukamu nggak separuh kelihatannya? Coba cari tempat. Soalnya aku nggak pakai baju, makanya di kelihatan separuh, takut kena ban tuh nah. Iya, tapi jangan naik turun. Nah segini ya, jangan gerak-gerak ya. Gini, Bang Zubair. Ya. Kalau ada seseorang, dia patuh, tahluk, tunduk, mengikuti hawa nafsunya, menurut Al-Quran dia mempertuhankan siapa? Ya, mempertuhankan hawa nafsu. Oke, kalau begitu, jika ada seseorang yang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun perintah iblis, berarti dia mempertuhankan iblis itu atau tidak? Ya, betul. Nah, berarti kalau ada orang yang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun perintah Muhammad, berarti dia mempertuhankan siapa? Mempertuhankan Muhammad. Nah iya, kau lakukan nggak itu? Nah, tapi jangan sebentar, kau lakukan nggak itu? Siapa aja yang mempertuhankan Muhammad itu sesat. Berarti kau tidak patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun perintah Muhammad. Perintah Allah yang disuruh Muhammad, yang wajibnya aja yang dilakukan. Kalau yang nggak wajib, yang sunat. Sebentar. Apakah Anda wajib patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun perintah Muhammad? Nah, kalau yang wajib tunduk. Aduh, yang ditanya apa? Bang, coba gini, coba ya. Sekarang gini, Anda wajib nggak patuh, tahluk, tunduk, mengikuti perintah iblis? Ya. Tidak. Oke, Anda wajib tidak tahluk, patuh, tunduk, mengikuti perintah Muhammad? Tidak wajib itu, tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Berarti boleh membantah Muhammad? Boleh. Boleh membantah Muhammad. Mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu boleh dibantah omongannya? Silakan. Tapi saya bisa tunjukkan kepada Anda, barang siapa yang patuh, yang taat kepada
kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah patuh kepada Allah. Saya bisa tunjukkan ayatnya itu. Kok bisa-bisanya Anda berani-beraninya tidak patuh, tidak taat, berani Anda membantah Muhammad? Tidak, demi supaya menghindari supaya Anda tidak jadi menuhankan Muhammad. Masa demi, waduh, daripada saya dibilang menuhankan Muhammad, berarti bolehlah Muhammad kita bantahlah. berat. Nanti kalau jangan cepat-cepat diturunin kalau masih ada jawaban. Masalahnya Abang itu terjeda. Bukan terjeda sih, pura-pura terjeda. Padahal sebenarnya Anda dengar. Sudah masuk, cuma baru ini masuk. Bang, menurut Al-Quran, Muhammad boleh dibantah nggak? Menurut Al-Quran nggak boleh dibantah. Nggak boleh dibantah. Menurut Anda boleh dibantah? Boleh. Berarti Anda melawan Al-Quran? Tidak melawan Al-Quran, cuma kan Muhammad selamat jalan. Selamat jalan. Kalau udah begini diajak diskusi kita sakit kepala ini. Sakit kepala kalau diajak gini. Menurut Al-Quran Muhammad boleh dibantah nggak? Nggak boleh. Menurut Anda boleh nggak? Boleh. Berarti Anda melawan Al-Quran? Nggak. Udah. Yang kayak begitu kalau Anda terusin lanjut diskusi, yang ada Anda muntaber. Yang mau gimana lagi yang jadi gitu diajak diskusi? Gimana? Aduh, berat. Menurut hukum boleh nggak mencuri? Tidak boleh. Menurut Anda boleh nggak mencuri? Boleh. Berarti Anda mengajarkan melawan hukum nggak? Nggak. Udah, meninggal. Aduh. Kayak gini mau gimana? Sudah saya bilang, menurut hasil riset penelitian saya, jika kepala sering dibentur-benturkan, mau ke ubin, mau ke aspal, mau ke tembok, berakibat IQ turun. Makanya saya bilang kurang-kurangin benturin kepala ke ubin. Aduh, berat. Gimana kayak begini nih? Kurang-kurangin lah benturin kepala ke ubin itu. Aduh. Mitrayasa. Silakan kita naik. Mitrayasa diari natural. Mitrayasa. Halo Mitrayasa. Diari natural. Mitrayasa. Halo Mitrayasa. Salam kenal Bang. Ya, Bang Mitrayasa, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim saya Bang. Tuh. Oke, baik. Siap diskusi dengan baik ya Bang ya? Siap berdiskusi dengan baik? Oke, silakan Bang. Apa tadi yang Anda mau lanjutkan? Silakan. Silakan Bang. Gimana Bang? Ulangi Bang pertanyaannya Bang. Pertanyaannya, menurut Al-Quran, jika Anda... Saya punya gambar bagus nih Bang, nih. Sorry ya, saya agak kesini biar ini. Saya punya gambar bagus nih. Menurut Al-Quran Bang, kalau Anda dikendalikan oleh hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, dikontrol oleh hawa nafsu, patuh, takluk, tunduk, mengikuti hawa nafsu, menurut Al-Quran itu Anda mempertuhankan siapa? Kalau saya, Tuhan saya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang. Kan nggak nyambung kan? Ngomong sulit sama mereka ini sulit. Oke Bang, sampai jumpa. Kalau kayak gini-gini gimana kita mau jadi diskusi? Saya nggak nanya dia loh, saya nggak bilang dia. Saya bilang kalau ada orang dikendalikan, dikontrol, mengikuti, patuh, takluk, tunduk, dikuasai hawa nafsunya, berarti orang tersebut mempertuhankan siapa? Saya mempertuhankan Allah. Udah saya bilang kurang-kurangin benturin kepala ke ubin.
Yang kayak begitu mau jadi diajak diskusi gimana coba? Persis diskusi sama bolot. Kau bolot kan? Oi Lot, apa kabar Lot? Ditanya apa kabar? Oi, gimana? Wah. Tadi siang saya mandi di pakai sanu. Yang ditanya apa? Yang ditanya apa kabar? Ngomong sama bolot. Yang ada sakit kepala, muntaber. Gimana sih? Cobalah yang waras-waras lah yang naik. Aduh, jangan kalian kirimkan yang nggak waras-waras itu. Aduh, gimana sih? Oke, kita kasih naik Riyadi Hussein. Teman-teman jangan lupa follow ya, teman-teman. Kalian kalau nonton jangan lupa kalian follow. Nanti kalian nggak dapat notifikasi loh kalau saya sedang live nanti. Di follow ya, follow. Ya, Riyadi Hussein, Muslim Bang. Halo Bang Riyadi. Halo, ada suara? Kedengeran Bang. Muslim Bang? Iya Muslim, bentar saya pakai headset biar kedengaran. Oke, Ya. Muslim. Baik, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Gimana? Silakan nyalakan kamera. Saya kirim undangan ya Bang ya. Saya kirim undangan. Sudah muncul di layar Anda. Silakan diterima. Bentar saya lihat dulu. Oke. Ya. Oke Bang. Bang Riyadi, apakah Bang Riyadi sudah menyimak tadi? Ya, sedikit. Sedikit, Udah. baik Bang Riyadi. Jadi gini Bang Riyadi, menurut Al-Quran, ada nggak orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Ada. Ada. Orang yang mempertuhankan hawa nafsunya itu adalah orang yang menuruti, patuh, tahluk, tunduk, dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsunya. Setuju atau tidak? Setuju. Baik. Nah, saya punya gambar nih. Ini ada tangan. Kemudian ini ada seorang manusia. Jikalau manusia ini dikontrol, dikendalikan, dikuasai oleh sang hawa nafsu, sehingga dia melakukan apapun kehendak hawa nafsunya itu, maka itulah orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Setuju ya Bang ya? Setuju. Nah, kalau ada seseorang patuh, tahluk, tunduk mengikuti syaitan, dikendalikan oleh syaitan, dia hidup dalam keadaan menghambakan diri, berbakti, mengikuti apapun perintah-perintah syaitan itu, maka dia menjadikan syaitan itu sebagai Tuhannya. Menurut bahasa Al-Quran, betul? Iya. Oke. Saya mau tanya jujur, ini terakhir, kesimpulan terakhir. Anda berbuat seperti itu nggak kepada seorang manusia yang bernama Muhammad? Anda patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun yang dikatakan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Anda perbuat nggak seperti itu kepada Muhammad? Saya pribadi yang ditanyakan ya. Jadi begini, sebelumnya saya mengatakan ya, saya bukan seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, ataupun seorang ahli Al-Quran. Saya memeluk agama Islam dengan memakai logika saja ya. Kalau memang harus ditanyakan dengan fikih ataupun hadis, saya paling izin pakai Google aja dulu. Menurut saya pribadi ya, Rasulullah itu, Nabi Muhammad memang kita patuh, kita taat, kita tunduk, kita mengikuti, karena memang saya memegang ajaran mazhab yang dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang sekalipun orang-orang yang taat, yang patuh dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Tetapi dengan catatan saya tidak menuhankan beliau, Pak. Saya mengakui beliau adalah Rasul saya. Nah ini berarti ini yang disebut dengan standar ganda, Bang. Gimana Bang maksudnya? Kenapa saya katakan standar ganda? Begini. Kalau ada orang memasukkan apel ke mulutnya, mengunyahnya lalu menelannya, itu disebut memakan, betul? Iya betul. Kalau apel ini saya ganti duku, saya masukkan, saya kunyah, saya masukkan ke dalam mulut, itu disebut
juga memakan, betul? Iya, betul. Kalau saya ganti buah kurma, tetap memakan namanya kan? Iya, betul. Baik, itu artinya kita menggunakan standar yang sama gitu. Nah, sekarang Bang, silakan nyalakan kamera Bang. Sekarang gini, kalau ada orang yang tahluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun kehendak-kehendak dari hawa nafsu, itu disebut mempertuhankan hawa nafsu. Iya. Kalau ada orang yang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun perintah iblis, itu disebut mempertuhankan iblis. Betul? Iya. Nah sekarang kalau ada orang yang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun yang diperintahkan Muhammad. Iya. Kenapa standar-standarnya yang sudah kita bangun, sudah capek-capek kita dirikan bangunan logika berpikir kita, kenapa tiba-tiba runtuh? Ketika itu kita terapkan kepada subjek yang bernama Muhammad. Benar, saya paham maksud kita Bang. Tapi begini Bang, sebelum kita lanjut di pembahasan, boleh saya lihat ayat yang menyatakan hawa nafsu adalah dipertuhankan. Coba saya silakan. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah atau Quran yang ke-45, iya, ayatnya yang ke-23. Silakan Abang cek. Oh iya ada. Ya, silakan Abang baca. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapa yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah? Kalau menurut saya ya Pak, menurut logika tadi yang saya katakan, maaf kalau logika saya salah, kata-kata di sini disampaikan hawa nafsu. Ini contoh sebagai orang-orang yang syirik, yang menuhankan, maksudnya dia ingin kaya. Contoh ya Pak ya, dalam konteks kekayaan. Dia hawa nafsunya ingin menjadi seorang yang kaya. Maka dia menyembah iblis, melakukan perbuatan yang syirik. Sehingga dia menuhankan iblis dari sifat ingin kayanya tadi Pak. Nggak ada singgung kata Nabi Muhammad di sini Pak. Itu maksud saya. Ya, yang saya permasalahkan itu begini. Banyak orang tidak mengerti apa definisi mempertuhan. Ayat itu kan berbicara mengenai orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Ya. Maka mari kita definisikan apa pengertian mempertuhan. Apakah mempertuhan itu adalah menganggap bahwa hawa nafsu itu sang pencipta? Tentu tidak. Apakah mempertuhan itu adalah perbuatan menganggap bahwa hawa nafsu itu adalah hal-hal yang goib, yang memiliki kuasa, ya sehingga dia bisa menurunkan hujan? Kan tidak. Iya. Mempertuhan adalah satu perbuatan membuat dirimu dikendalikan oleh dia, dikontrol oleh dia, sehingga dirimu tahluk kepada dia. Betul atau tidak? Betul. Nah, itulah yang kalian perbuat kepada Muhammad. Ya. Kalian menaklukkan diri kepada Muhammad dengan cara membuat diri kalian tidak berdaya di hadapan Muhammad selain daripada mematuhinya. Makanya saya punya gambar yang bagus seperti ini. Siapakah sesungguhnya yang mengendalikan seorang muslim? Lihat ini, saya punya gambar bagus. Makanya saya tanya, betulkah Muhammad yang mengendalikan seorang muslim? Sehingga seorang muslim hidupnya masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, ini pakai siwak, semua ngikutin Muhammad. Bukankah Muhammad yang mengendalikan hidupmu? Kau bangun pagi, ambil air, kumur-kumur, puk-puk-puk, semprot hidung, begini. Kenapa? Kau membuat dirimu, betul tidak? Kau sesungguhnya kau telah diatur oleh Muhammad. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini, harus gini. Betul tidak? Boleh saya menjawab ya? Silakan. Iya. Silakan. Saya menjawab dasar ya. Silakan. Saya tidak bilang agama lain, dasar di dalam agama Islam. Segala sesuatu yang diyakini kami, contohnya iman. Iman itu adalah segala sesuatu perbuatan yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan kata-kata, diamalkan dengan amal perbuatan atau dengan lidah tadi diucapkan ya. Kami itu meyakini, kami itu menuhankan ketika kami meyakini
patuh bukan berarti yakin dia Tuhan. Contoh ya, mohon maaf. Di dalam suatu perusahaan. Kayaknya kita nggak nyambung ini bang. Nyambung. Gini bang, begini bang ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Muhammad itu adalah sang pencipta. Boro-boro sang pencipta. Saya pastikan Muhammad tidak sanggup membuat lalat. Saya pastikan itu. Saya paham. Yang saya pertanyakan itu begini, kenapa kamu mempertuhan dia gitu loh? Membuat dirimu dikendalikan oleh dia, membuat dirimu tahluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun kepada perintah seorang manusia. Jawaban saya belum selesai, Bang. Maksud Silakan. Silakan. Saya memang patuh, saya memang taat, saya memang mengikuti ajaran-ajaran Rasul, tetapi di dalam hati saya tidak meyakini bahwa beliau adalah Tuhan. Beliau adalah Rasul yang kan nggak nyambung kan? Bang, sebentar bang. Menurut Anda Tuhan itu sejenis sesuatu atau apa sih? Menurut Anda Tuhan tuh sejenis sesuatu gitu, kayak tepung sama beras beda gitu. Apa gitu menurut Anda? Yang tidak berbentuk, tidak bernama dan tidak sebagainya. Wah, ini makanya nggak pernah nyambung diskusi kita, Bang. Coba Bang, coba cek di bahasa Arabnya tadi surat Al-Jasiyah 23 tadi, coba cek bahasa Arabnya. Coba cek bahasa Arabnya. Seperti yang saya ulangi tadi ya. Ya, silakan. Bukan ahli agama, bukan ahli Al-Qur'an. Silakan. Ya, ada. Al-Jasiyah atau surat ke-43 ayatnya yang ke-23. Ada ayatnya, ada Al-Qur'annya ada. Ya, silakan. Silakan dibaca lagi, Bang. Arabnya apa artinya? Artinya saja, Bang. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah? Oke, stop dulu di situ, Bang. Kata Tuhan di situ bahasa Arabnya apa, Bang? Ilahi atau Rob? Ilah. Enggak ada kata Rob di situ. Di situ bahasa Arabnya Tuhan itu kan terjemahannya Tuhan. Nah, di bahasa aslinya itu adalah ilah. Setuju? Setuju. Jadi pernahkah kamu mendapati atau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah? Saya mau tanya sama Abang, ilah itu sejenis tepung gitu atau gimana? Membuat hawa nafsu itu jadi sejenis sesuatu itu enggak? Atau gimana? Apa pengertian ilah itu coba? Ya, ilah itu adalah Tuhan. Iya, pengertiannya apa? Pengertian Tuhan itu apa? Atau ilah itu apa pengertiannya? Ya, Tuhan atau sesuatu yang disembah lah. Saya kasih tahu penjelasannya, Bang. Ya, memang kalau memang seperti saya bilang, saya itu 13 tahun Bang mendalami Al-Qur'an. Memang kalau ngomong sama orang awam agak sulit. Gini loh, Bang. Ilah itu adalah sesuatu apapun, dia bisa apa aja. Ya. Ilah adalah sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Yang kepadanya kamu membuat diri kamu itu dikendalikan, dikuasai. Yang membuat diri kamu itu mengutamakan dia, mencintai dia, melebih-lebihkan dia di atas segalanya. Itu ilah, bisa apa saja, Bang. Ilah itu bisa apa saja, bisa uang, bisa hawa nafsu. Makanya kami bukannya arti kata ilah itu sesembahan atau seorang penguasa, atau bukan seorang maksudnya, sesembahan atau penguasa. Iya, yang mengendalikan, yang menguasai sesuatu. Iya, itu saya terima. Iya, makanya saya tanya, Muhammad itu betul tidak bagi kamu dia itu adalah harus kau utamakan, harus kau cintai, harus kau taati, harus kau patuhi, apapun perintahnya harus kau lakukan. Betul tidak? Betul, tapi itu bukan atas kehendak Muhammad, karena disuruh oleh Allah. Dia kan ada pesuruh. Ya, Muhammad kan pesuruh. Jangan masalah disuruhnya dulu. Berarti kedudukan dia secara kaidah bahasa tadi bagi kamera dinyalakan, Bang. Berarti kedudukan dia bagi kamu itu sesuatu ilah nggak dia itu? Kedudukan, kita bicara soal kedudukan, oke. Iya, kedudukan dia ilah nggak? Di tempat di hatimu tuh dia ilah nggak? Kedudukan dia disebut ilah, kedudukan disebut ilah. Tapi makanya saya bilang sesungguhnya ilah kamu itu adalah Muhammad, betul? Enggak, dengar dulu. Nah, kan berat kan?
Ini berat kalau udah kayak gini, berat. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Anda dengar dulu ya kan? Silakan. Atas kemampuan Rasul sendiri, Rasul konteks dari kata-kata Anda tadi memang benar. Pesuruh penguasa yang kita taati, yang kita apalah segala macam itu bisa dikatakan. Iya, dan itu sudah diakui oleh Yusuf PI, sudah diakui benar, itu. Muhammad itu Rob. Ya, apa yang beliau lakukan bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik. Itu jawaban. Dan suaranya kedengaran, Bang? Iya. Ada. Ya. Jadi Anda sudah mengakui ya bahwa status Muhammad itu adalah ilah, adalah Rob. Iya, kata-katanya seperti itu kalau. Ya, betul. Memang kalau secara kaidah bahasa, memang Yusuf PI pun mengakui itu. Cuman masalahnya kan banyak orang awam yang membuat orang awam itu sudah terkontrol pikirannya, gitu loh. Jadi memang secara kaidah bahasa Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob dia. Iya. Nah, cuman gini, Bang, masalahnya begini. Kenapa sih kita ini saling kayak nggak saling berkaca gitu loh. Kalau kami orang Kristen, kami akui Yesus itu Rob kami, Tuhan kami, yang kepadanya kami harus tunduk patuh, yang dia itu harus bertahta di dalam hidup kami itu sebagai raja, yang menguasai kami, jadi kepala kami. Makanya ketika Yesus tidak jadi kepala kami belok kiri belok kanan, mabuk, narkoboy, itu. Tapi kalau Yesus jadi Tuhan, jadi kepala, jadi penguasa kami ngikutin dia. Nah, makanya Bang, kalau ditanya, terus kalau begitu Tuhanmu banyak dong. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Bang, Roh Kudus dan Yesus itu asalnya dari Bapa di surga, seperti Yesus mengatakan, aku udah datang keluar dari Bapa. Jadi Yesus itu bukan Tuhan lain, bukan ilah lain. Roh Kudus bukan Tuhan, bukan ilah lain. Jadi begini, yang datang yang berasal dari Bapa di surga. Nah, sekarang masalahnya begini, Bang. Kami sudah mengakui bahwa Yesus Tuhan kami, Roh Kudus Tuhan kami, yang datang daripada Bapa. Oke. Ya. Jadi Yesus dan Roh Kudus berasal dari Bapa. Kalau Anda sebenarnya mempertuhan Roh Kudus, otomatis Anda mempertuhan Yesus, otomatis Anda mempertuhan Bapa di surga. Nah, sekarang yang mau saya tanya sama Anda, kenapa Anda tidak mengakui bahwa Anda sebenarnya merobkan Muhammad? Saya jawab. Pada awalnya saya tidak mau keluar konteks dan saya tidak mempersalahkan konteks agama kalian ya. Di sini saya datang hanya mengklarifikasi bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Saya datang hanya meluruskan dan mengklarifikasi. Jadi begini. Tadi katanya Muhammad Rob, sekarang bukan Rob. Gimana sih, Bang? Ya gini. Saya baru mau jelaskan. Gini. Jadi gini ya. Pada dasarnya Islam dikatakan setelah menyebut 2 kalimat syahadat. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau saya mengakui Muhammad adalah utusan Allah, ngapain? Saya bukan di Islam, Pak. Syahadat itu yang mendasarkan. Jadi Muhammad itu Rob atau bukan, Bang? Anda mengatakan konteks kata-kata bahwa Muhammad adalah menyuruh taat. Konteks Bang, kata itu menjawab. saya tanya singkat aja, Bang. Bang, saya tanya singkat aja. Muhammad itu Rob atau bukan seperti kata pernyataan Yusuf? Oke, saya jawab. Muhammad itu bukan Rob, dia adalah utusan yang diperintahkan agar sebentar Rob, sebentar bukan. Makanya bener kan? Bener kata Yusuf ini. Muhammad adalah Rob, tapi kadang on, memang kadang on. Kadang-kadang on. Kadang-kadang memang gitu, Bang. Susah. Kalau tempat kami Yesus itu Tuhan terus, nggak pernah off, nggak pernah on. Maksudnya terus dia on terus. Ini, Bang. Kalau tempat kalian kadang-kadang on, sebentar on. Oh sebentar, off dulu hari ini off, hari besok on. Gak gimana sih, Bang, macam sip kerja. Saya dari tadi berusaha. Gini Bang, ya dulu ya. Saya dari tadi berusaha memahami apa yang Abang jelaskan. Gantian dong, Abang harus memahami apa yang saya jelaskan. Silakan. Silakan. Oke, penjelasan tolong dipahami ya. Ya. Saya mengakui Muhammad dikatakan tadi ilahi itu bukan dari hati. Ingat ini, saya ngakui itu berdasarkan konteks kata. Konteks kata yang dikatakan ketika kita taat, ketika kita patuh, konteks kata benar kita mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi dari konteks perbuatan, Nabi Muhammad berbuat seperti ini bukan atas perintahnya. Dia disuruh, dia diperintahkan. Yang suruh adalah Tuhan. Itulah yang kami sembah.
Oke, berarti Allah menyuruh supaya kalian mempertuhan Muhammad. Bukan. Duh, gimana sih? Berarti Allah menyuruh supaya kalian mengilahkan Muhammad. Jadi gini, saya balik bertanya. Tolong dijawab ya. Saya balik bertanya sekali aja pertanyaan. Silakan. Tolong. Silakan. Kita bisa tahu ini. Silakan. Betapa rendahnya seorang Tuhan ketika dia turun ke dunia menyamar. Kalau memang Tuhan menyamar, menyamar. Ya, menjelma. Abang ada Quran di situ? Gini. Abang ada Al-Quran di situ? Saya belum selesai Bang. Gini, saya mau bertanya. Sebentar dulu. Coba bukakan Quran surat Maryam ayat yang ke 16. Ya. Coba dibacakan. Ceritakan Nabi Muhammad kisah Maryam di Alkitab Al-Quran, yaitu ketika mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat sebelah timur. 17. Iya, 17. Maryam, 17. Iya. Itu ayat berapa? Ayat 17. Coba 18. 18 ya. Ya, 17 dulu, 17. Dia Maryam memasang takbir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapan. Coba dibaca bahasa Arabnya. Lalu kami mengutus roh kami. Roh kami itu rohnya siapa itu? Kami itu siapa? Suruh memahami lagi. Di situ bahasa Arabnya ruhana, itu betul nggak? Iya. Nah, lalu kami mengutus ruh kami. Ya. Ruh kami yang menjelma menjadi manusia, betul? Iya. Menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna ya. Coba dibaca terjemahnya lagi. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, kemudian dia menampakkan diri, bukan menjelma, menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang Coba sempurna. dibaca bahasa Arabnya, Bang. Fastahazat min nihim hijaba wa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaron sawiya. Oke, jadi dia menampakkan diri. Ruhnya Allah itu menampakkan diri dalam rupa manusia. Iya, dia kemudian menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Berarti hina lah ya, rohnya Allah berarti menjelma jadi manusia, berarti hina ya. Bukan roh Allah, kami mengutus roh kami, Jibril. Iya. Jibril nggak ada di situ, Bang. Nggak ada di situ Jibril. Cek bahasa Arabnya, Bang. Sebentar, cek bahasa Arabnya. Ada nggak Jibril di situ? Cek bahasa Arabnya. Kalau ada di situ Jibril, saya terjun dari Monas, Bang. Yuk. Iya, nggak ada. Yang ada di situ adalah rohnya Allah, ruhana, ruh kami di situ Allah nggak? Ada. Farsalna ilaiha ruhana. Iya, ruhana. Kami di situ, ana di situ, Allah bukan? Iya. Nah, berarti rohnya Allah menjelma menjadi manusia, betul? Hinalah dia ya. Hinalah dia merendahkan menjadi manusia ya. Hina ya, Bang ya. Kalau saya katakan hina, berarti Anda mengatakan Anda juga hina seperti itu. Bukan, karena Anda bilang begini loh. Di dalam konsep kekristenan, firman itu menjadi manusia. Dia lahir dalam tubuh seorang perawan, dalam rahim seorang perawan Maria, kemudian lahir. Terus Anda katakan hina, katanya begitu kan? Ya. Betul? Betul. Yang membuat hal seperti itu menjadi hina apa? Yang membuat kalau firman nuzul menjadi manusia, lahir lewat rahim seorang perawan, yang membuat dia hina itu apa coba?
yang berlaku yang membuat hina kan kelakuan manusia yang dilakukan di bumi ini. Seperti, maksudnya pertanyaan tadi gimana? Gak jelas saya. Tuh kan langsung mendadak ini kan pusing tuh. Bang, di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam, bukan surat Maryam, surat Ali Imran ayat yang ke-40, surat Maryam ayat yang masih surat Maryam yang abang buka itu, ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian, betul nggak? Saya lihat dulu. Di situ ada kata-kata gulam, gulam itu anak laki-laki, zakian, seorang anak laki-laki yang suci. Kok kau bilang hina? Gimana sih? Kalian injak-injak lo Quran kalian sendiri itu gimana, Bang? Coba dicek. Maryam 19. Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Betul nggak? Iya. Betul? Di dalam terjemahannya anak laki-laki yang suci, betul? Iya. Mana di situ dibilang hina, Bang? Iya. Terus kenapa Abang bilang hina? Gimana sih, Bang? Di dalam Al-Quran, Isa itu disebutkan seorang anak laki-laki yang suci. Nggak ada Muhammad dibilang suci di Quran. Saya tantang umat muslim, kalau ada dibilang Muhammad itu suci, saya terjun dari Monas. Oke, coba ada nggak dalam Bang. Quran pernyataan bahwa Muhammad itu seorang yang suci? Jadi gini, Bang. Sebelumnya kan saya kembali ke pembicaraan saya yang awal yang pertama. Silakan. Klarifikasinya, saya di sini bukan saling menyalahkan agama. Lakum dinukum waliyadin, agama. Betul, kita hanya diskusi saja, Bang. Kita diskusi meluruskan pandangan-pandangan yang selama ini Anda hanya mengikuti ulama, bukan yang tertulis dalam Quran itu. Nah, mungkin kalau kita bahas terlalu jauh, memang ketidakpahaman saya mungkin akan dikalahkan oleh Abang. Di sini saya mengklarifikasi bahwa Nabi Muhammad bukan Rob. Kenapa ya? Ini kembali ke tadi ya. Tadi Rob, sekarang bukan. Gimana? Tadi Abang bilang Rob. Tadi barusan nggak Abang bilang bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah ilah? Iya. Berarti Muhammad ilah nggak secara kaidah bahasa? Secara kaidah bahasa, iya. Oke, ilah bahasa Indonesianya apa? Ilah, ya penguasa atau yang dikuasai atau yang disembah. Tuhan, betul? Nah, berarti secara kaidah bahasa Muhammad Tuhan, betul? Secara kaidah bahasa, ya. Ya iya. Terus di mana salahnya, Bang, kalau saya bilang bahwasanya Tuhan kami adalah Yesus, Tuhan kalian adalah Muhammad. Ya. Dan saya berkata, kenapa Nabi Muhammad yang diutus, bukan Allah sendiri yang menyamar jadi manusia? Karena Allah itu adalah zat yang paling tinggi, yang tidak bisa disebut tidak pantas untuk turun ke dunia. Makanya kalau nyamar jadi pohon gimana? Bukan nyamar, tapi jelma. Menjelma jadi pohon. Maksudnya gimana? Kalau di dalam Quran, oke, coba Abang cek di dalam Quran. Ya. Daniel Pan, makasih Bang, makasih Bang. Coba Abang buka Quran. Sebentar ya. Bentar. Ya. Coba bukakan surat ke Al-Qasas. Ya. Ayat yang ke-30. Ayat berapa? Al-Qasas, surat Al-Qasas itu surat yang ke-28. Ayat yang ke-30. Oke. Ya. Coba di situ dibacakan. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, yang itu kan? Dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah. Dari sebelah kanan lembah. Dari apa? Ya. Ujung-ujungnya dari apa?
Dari sebatang pohon, betul nggak? Dari sebatang pohon kayu, betul nggak? Iya, sebatang pohon. Di Iya. seberang tanah yang iya. Lalu apa kata sebatang pohon kayu itu? Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, ya Tuhan seluruh alam. Oke, suara itu keluar dari mana? Suara sesungguhnya aku ini adalah Allah. Itu keluar dari mana suara itu didengar Musa? Dari kata Ini dari Al-Quran. anallahu rabbul alamin. Kata-kata ini sesungguhnya aku ini Allah. Ini anallahu rabbul alamin. Sesungguhnya aku ini Tuhan semesta alam. Keluar dari mana suara itu? Dari konteks kata dia mengatakan ya memang keluar dari pohon. Dari keluar pohon, berarti Tuhanmu wujudnya pohon. Jadi gini Bang. Sebatang pohon. Ya. Jadi gini Bang ya. Oke, sebelum terlalu jauh, kembali lagi ya. Saya katakan tadi, saya kalau bahas terlalu jauh saya pasti kalah karena pemahaman saya mungkin tidak pada. Makanya Saya begitu pamit, ya. Bang. Iya, makanya begitu gini Bang. Jadi kalau kita sebenarnya baca Bible, Al-Quran itu memerintahkan loh kepada Abang, disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Sayangnya, Abang nggak beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Abang beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran, kitab karangan ulama. Padahal di Quran itu Bang, nggak pernah ada di Quran itu. Berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran ini. Kitab karangan ulama ini, syekh ini, kitab ini. Nggak ada Bang di Quran. Yang ada Anda disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ketika Anda baca kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya Anda akan dapati bahwa Tuhan itu berbicara dengan para nabinya dengan perantaraan Sang Firman. Ya. Jadi selalu firman. Makanya firman Tuhan datang kepada Musa. Firman Tuhan datang kepada Yesaya. Firman Tuhan datang kepada... Firman Tuhan itu yang datang. Ya. Nah, makanya di dalam perjanjian baru, firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia dia. Dan dia diam di tengah-tengah kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya. Jadi dalam agama kami, sang firman itu menjadi manusia. Kalau dalam agama Anda, firman jadi buku. Kembali ke lakum Waliyadin. Saya datang ke sini kembali lagi ya. Biar di akhirat nanti menyaksikan bahwa saya pernah datang untuk klarifikasi ketika Rasulullah dianggap sebagai Tuhan untuk meluruskan. Biar menjadi saksi nanti. Bukan meluruskan Bang, Anda mengiyakan. Anda mengiyakan tadi Muhammad itu adalah ilah, betul? Untuk kemudian Bang, udah dulu Bang. Untuk kemudian salam toleransi Bang. Salam toleransi ya Bangku, ya Bang. Ya, Bang. Ya, makasih banyak Bang ya. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Bukan meluruskan Abang sebenarnya. Oke, aku turunkan ya Bang ya. Ya, Bang. Oke, makasih Bang. Makasih Bang ya. Bukan meluruskan, mengiyakan. Abang sudah mengiyakan kok bahwa Muhammad itu adalah ilah gimana? Aduh, bukan meluruskan Bang. Aduh, makanya kalau secara kita itu belajar itu dari kaidah bahasa itu loh, pengertian kata. Kenapa sih ada dua orang berdebat? Kenapa ada suami dan istri berdebat? Karena keduanya itu tidak setuju dengan definisi sebuah kata. Iya. Contoh, saya pernah kasih contoh yang bagus. Ada orang Batak sama orang Jawa duduk di warung soto. Ya kan? Dilihatlah di situ ada ayam, daging ayam. Lalu kata orang Batak, "Ini tolong ambilkan daging manuk itu," katanya. Manuk. Orang Batak bilang manuk. Ayam, kalau orang Batak bilang ayam tuh manuk. Kata orang Jawa, "Ini bukan manuk. Ini pitik," katanya. "Bukan, itu manuk." "Bukan, itu pitik." Sampai kiamat mereka berdebat di situ. Karena mereka tidak punya definisi yang sama tentang sebuah kata. Makanya di dalam sebuah diskusi, mari kita definisikan dulu pengertian kata itu apa. Baru kita tarik ke satu kesimpulan. Saya kan juga pernah membuat satu statement yang kemarin-kemarin. Misalnya,
Si istri bilang kepada suami, kamu nggak perhatian dengan saya, ya kan? Terus suami bilang, oh saya perhatian sama kamu. Enggak, kamu nggak perhatian. Oh saya perhatian. Debat mereka, debat kusir. Karena mereka tidak punya definisi yang sama tentang apa itu perhatian. Makanya kita definisikan dulu. Yang dimaksud perhatian adalah bla bla bla, poinnya A B C D. Baru kita simpulkan dia perhatian atau enggak kesimpulannya. Nah sama dalam sebuah diskusi yang akademis, dalam sebuah diskusi yang ilmiah juga seperti itu. Apakah Muhammad itu adalah ilah? Maka kita definisikan dulu apa itu ilah. Pengertian ilah itu apa? Pengertian Rob itu apa? Nah ini Yusuf PI sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Dia sudah mengakui Muhammad itu adalah Rob. Tapi kalau diskusi sama orang awam ya memang sulit. Gitu loh. Ya, supaya kita tidak debat kusir gitu loh. Mari kita diskusi yang ilmiah akademis seperti itu. Ya. Oke, kita kasih naik lagi ada. Waduh, tapi ngomong-ngomong sudah berapa jam ini teman-teman? Sudah 3 jam 20 menit saudara-saudara. Waduh. Pantesan sudah pinggang sudah tidak karu-karuan saudara-saudara. Sudah begini, aduh. Tanda-tanda tulang belakang sudah waktunya minta diluruskan ini teman-teman. Ya mungkin kita rehat dulu ya teman-teman ya. Sudah 12:30 juga, mungkin teman-teman juga udah pada makan siang ya teman-teman ya. Mungkin kita rehat dulu ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi teman-teman di penutup acara ini teman-teman, sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport supaya berdiri Rumah Apologet kita, teman-teman, silakan teman-teman mampir ke beranda saya ya. Mampir ke beranda saya. Lihatlah di beranda saya itu ada satu link ya. Link untuk kolekte, teman-teman bisa support di situ ya teman-teman ya. Atau kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa langsung ke yang tertera di layar di sini, di samping, teman-teman bisa lihat. Ya, teman-teman bisa langsung support di samping sini ya teman-teman ya. Mari kita wujudkan pendirian Rumah Apologet supaya Rumah Apologet yang kita impikan bisa berdiri di akhir tahun 2025 ini teman-teman ya. Jikalau kita semua bersatu padu, bukan tidak mungkin, bukan tidak mustahil kita bisa mendirikan Rumah Apologet. Oke teman-teman, silakan dicatat, screenshot. Karena sebentar lagi kita akan tutup acara kita. Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dan memberikan hikmat dan pengertian kepada kita untuk mengerti apa yang tertulis di dalam Bible. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Shalom. Sampai ketemu lagi. Shalom.